Lulusan perguruan tinggi diharuskan untuk mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk artikel ilmiah, baik pada jurnal nasional atau jurnal internasional bereputasi. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah dokumen terindeks Scopus Indonesia secara signifikan dalam 5 tahun, tepatnya sejak tahun 2016 sampai 2020, dan berada pada peringkat 1 di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun 2020. Bahkan secara global, Indonesia berada pada peringkat 45 pada tahun 2016, meningkat menjadi peringkat 21 pada tahun 2020. Sayangnya, jumlah sitasi publikasi Indonesia menjadi yang terendah dari 4 besar negara ASEAN. Mengapa demikian? Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah sitasi publikasi ilmiah Indonesia adalah kemampuan dalam menulis artikel ilmiah. Lalu apa saja komponen-komponen artikel ilmiah dan bagaimana detail isi pada setiap komponen tersebut? Video kali ini menguraikan isi setiap komponen-komponen tersebut, kemudian deskripsi-deskripsi yang sebaiknya disajikan, dan rekomendasi jumlah kata pada tiap paragraf di setiap bagian atau pada setiap komponen. Komponen yang pertama dari artikel ilmiah adalah judul dan abstrak. Judul dan abstrak bertujuan untuk mendapatkan pembaca yang relevan dengan isi artikel ilmiah yang dipublikasi. Jumlah kata pada judul berbeda-beda pada setiap jurnal ilmiah. Namun, secara umum kata pada judul tidak lebih dari 15 kata. Judul artikel ilmiah umumnya menggambarkan tujuan dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Judul dan abstrak sebaiknya disusun setelah penulis menyelesaikan komponen utama artikel ilmiah, seperti pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan, agar konsistensi komponen utama dengan judul dan abstrak dapat terjaga. Bagian abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan diangkat atau permasalahan utama penelitian, faktor yang membuat penelitian menarik dan penting dilakukan. Kemudian berisi tujuan penelitian, berupa apa yang ingin dicapai, gap yang diisi atau diakomodir. Kemudian metode penyelesaian bisa berupa eksperimental, teoritis, atau metode campuran atau mixed method. Prosedur dan analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Selain memuat metode, abstrak juga harus memuat temuan ilmiah berupa temuan utama penelitian didukung data kuantitatif jika ada. Dan yang terakhir adalah abstrak harus memuat kesimpulan atau implikasi berupa kesimpulan utama penelitian dan implikasi hasil penelitian disajikan pula pada bagian ini. Struktur abstrak tersebut dapat mempermudah penulis dalam memasukkan informasi penting yang secara empiris dapat menarik minat pembaca. Jumlah kata pada abstrak berkisar antara 200 sampai 250 kata. Namun jumlah tersebut bisa berbeda tergantung kebijakan jurnal tujuan penulis. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, setidaknya berisi 4 paragraf. Paragraf pertama berisi konteks umum atau latar belakang terkait variabel terikat atau variabel respon atau variabel teramati dari penelitian. Jumlah kata pada paragraf pertama ini berkisar antara 200 sampai 250 kata. Pada paragraf pertama, penulis harus menguraikan domain, bidang, atau fenomena terkait topik atau variabel yang diteliti. Artikel hasil penelitian umumnya memulai paragraf pertama dengan uraian provokatif yang menunjukkan pentingnya variabel-variabel tersebut diteliti untuk menunjukkan alasan logis dan jelas berdasarkan tinjauan kajian empiris yang memadai, sehingga pembaca dapat memahami mengapa penelitian tersebut penting dilakukan.
Paragraf kedua berisi uraian permasalahan penelitian yang terdiri dari 200 sampai 250 kata. Permasalahan penelitian pada artikel ilmiah harus secara konsisten menggambarkan judul artikel atau ide utama penelitian yang disandingkan dengan kajian literatur yang bersifat empiris maupun teoritis. Permasalahan penelitian disajikan dalam bentuk tinjauan urgensi penelitian dalam perspektif bagaimana masalah serupa diselesaikan pada tempat berbeda. Jadi harus ada komparasi berdasarkan hasil kajian empiris dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi pada jurnal ilmiah. Permasalahan penelitian setidaknya menggambarkan jawaban terkait pertanyaan mengapa penelitian ini penting dan mengapa masalah tersebut terjadi atau dapat diselesaikan. Uraian permasalahan penelitian menghubungkan pembaca dengan kajian yang relevan, data, dan tren penelitian yang menjadi basis kerangka berpikir dan justifikasi penulis. Paragraf ketiga berisi novelty atau gap terkait variabel yang diteliti. Pada paragraf ini, penulis harus menguraikan secara komprehensif kebaruan atau perbedaan penelitian yang dilakukan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau sudah diuraikan pada paragraf kedua. Kebaruan penelitian misalnya dapat berupa komponen-komponen atau indikator-indikator yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, treatment atau modifikasi treatment, atau subjek atau sampel penelitian. Penulis harus menyatakan novelty atau gap secara jelas. Paragraf ini juga terdiri dari 200 sampai 250 kata. Pada uraian novelty atau gap, sangat penting untuk menyampaikan apa yang belum diketahui atau diteliti berdasarkan kajian literatur yang relevan. Uraian kritis terhadap hasil kajian literatur yang menunjukkan apa yang telah diketahui dan belum diketahui dapat membantu penulis dalam mengkonstruksi kebaruan atau keunikan dan kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan yang dibidangi. Selanjutnya paragraf keempat atau terakhir berisi tujuan dan lingkup atau batasan-batasan dalam penelitian. Penulis harus menguraikan tujuan penelitian secara komprehensif. Indikator-indikator variabel yang diteliti harus disajikan secara jelas berdasarkan rujukan yang relevan. Paragraf ini juga berisi 200 sampai 250 kata. Paragraf terakhir pada pendahuluan berfungsi untuk membantu penulis merumuskan hipotesis. Selain itu, paragraf ini atau paragraf terakhir pada bagian pendahuluan berfungsi sebagai refleksi dari diskusi hasil penelitian-penelitian sebelumnya.